Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya teman-teman. Nah, nanti di kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terkait PPDB Jatim. Nah, khususnya tetap di jenjang SMA atau SMK negeri teman-teman ya, se-Jawa Timur tahun 2021. Nah, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas terkait berkas apa saja ya yang perlu dipersiapkan untuk pengambilan PIN dan juga untuk pendaftaran. Nah, bagaimana informasi berikutnya teman-teman? Nah, silahkan bagi teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, sebelumnya tak lupa juga ya kita sampaikan terima kasih kepada tim support kita ya, webmaker.id. Webmaker adalah sebuah platform yang bergerak di bidang jasa pembuatan website dan desain website. Webmaker juga melayani pembuatan aplikasi sekolah maupun aplikasi lainnya. Bagi bapak atau ibu yang di sekolahnya belum memiliki website, kini saatnya tepat untuk membuat website yang keren, modern, dan menarik, tentunya dengan harga yang sangat murah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan atau ingin info lebih lanjut mengenai Webmaker, silahkan kunjungi alamat website yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih dan selamat bergabung dengan kami. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi berkas apa saja yang perlu kita siapkan untuk pengambilan PIN dan juga untuk pendaftaran. Ya, teman-teman tentunya sudah tahu ya. Ada berapa saja ya pendaftarannya, itu ada berapa tahap dan juga ada jalur apa saja. Nah, tentunya nanti kita akan membahas berkas-berkas apa saja yang perlu dipersiapkan. Oke, kita mulai saja teman-teman ya. Untuk jadwalnya teman-teman juga sudah tahu ya. Jadi sebelumnya kita sampaikan dulu ya bahwa untuk jadwal ya itu ada revisi ya teman-teman ya di jadwal pengambilan PIN ya. Jadi kemarin sudah kita buatkan tutorialnya ya. Jadi di sini teman-teman, ketika teman-teman lihat di playlist ya, di bagian sini, teman-teman mungkin melihat di sini ya di jadwal ya. Ketika teman-teman lihat di jadwal PPDB ini kemarin yang kita sampaikan, ini jadwalnya masih lama ya teman-teman ya. Jadi jadwalnya ini masih lama. Nah, di sini di informasi deskripsi ini sudah kita berikan revisi ya. Jadi ada revisi penulisan untuk tanggal pengambilan PIN, yaitu yang semula tertulis tanggal 19 sampai 31 Mei ya, diperbaiki menjadi tanggal 19 April sampai dengan 31 Mei. Nah, lihat betul ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat. Nah, kemarin juga sudah kita sampaikan di komunitas kita ya teman-teman ya, di komunitas yaitu di bagian sini. Nah, di sini ya ada revisi tanggal ya, ini revisi tanggalnya. Nah, ini sudah kita berikan informasi. Jadi teman-teman nanti bisa cek di komunitas kita ya, ini sudah ada revisi ya terkait dengan tanggal pengambilan PIN. Oke ya, selanjutnya teman-teman kita akan membahas sedikit mengenai jalur ya, jalur dan tahapnya. Jadi untuk PPDB di tahun 2021 ini nanti ya teman-teman ada 5 tahap ya. Jadi ada tahap 1 ya, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan juga tahap 5. Nah, tentunya teman-teman nanti akan kita bahas berkasnya apa saja. Oke, di berikutnya kita akan melihat jadi berkasnya apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pendaftaran. Nah, yang pertama teman-teman ya, jadi untuk berkas yang dipersiapkan untuk pengambilan PIN. Jadi ini ya, pengambilan PIN. Jadi semua calon peserta didik baru mengambil PIN atau Personal Identification Number ya, dan menentukan titik rumah dengan aplikasi geolokasi melalui situs ppdbjatim.net ya, dimulai tanggal 19 April 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 secara online. Nah, ini untuk PIN ini wajib ya teman-teman. Jadi untuk PIN ini wajib ya teman-teman, wajib mengambil PIN ya sebelum melakukan pendaftaran. Nah, PIN ini digunakan untuk melakukan pendaftaran ya. Kalau kita lihat di tata cara pengambilan PIN ya, di situ teman-teman dengan menggunakan NPSN ya. Jadi pertama berkas yang perlu disiapkan untuk pengambilan PIN adalah NPSN. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana cara mencari NPSN secara online. Ya, tentunya NPSN juga bisa dilihat ya di buku rapot
atau mungkin di lainnya, atau mungkin bisa ditanyakan ke sekolahnya. Tapi nanti kita akan membahas bagaimana cara melihat NPSN secara online. Ini ya, jadi untuk pengambilan PIN yang pertama adalah NPSN. Yang kedua adalah NISN ya, nomor induk siswa nasional. Itu tentunya teman-teman bagaimana cara melihat NISN ya. NISN yang dipakai itu adalah NISN yang terakhir, yaitu adalah yang di jenjang SMP-nya. Nah, misalkan nanti ada ketidaksamaan NISN ya dengan jenjang sebelumnya, katakanlah misalkan SMP dengan SD-nya itu tidak sama, maka yang digunakan adalah NISN SMP-nya atau jenjang terakhirnya. Nanti bagaimana cara untuk mengetes apakah NISN-nya itu sudah masuk ke Kemdikbud atau belum. Nah, teman-teman nanti bisa lihat aja ya di channel kita ya, bagaimana cara cara mencari NISN ya secara online. Nanti teman-teman bisa mengecek di channel kita. Berikutnya ada kartu keluarga atau KK, atau mungkin surat keterangan domisili. Ini juga dipersiapkan ya teman-teman dalam pengambilan PIN. Ya, jadi perlu dipersiapkan kartu keluarga karena nanti ada beberapa data yang harus diisi ya saat pengambilan PIN ya, termasuk mungkin alamat. Ya, alamat nanti disesuaikan dengan KK. Oke. Selanjutnya adalah titik koordinat atau rumah atau lokasi. Dan ini sangat penting ya teman-teman ya, karena nanti saat pengambilan PIN itu ada penentuan titik lokasi rumah. Nah, karena titik lokasi rumah ini nanti harus disesuaikan dengan alamat yang ada di KK. Ya, nanti titik koordinat atau rumah lokasi nanti digunakan untuk jalur yunasi ya teman-teman, karena di PPDB tahun ini ada jalur yunasi baik itu di SMA maupun di SMK. Nah, bagaimana cara menentukan titik koordinat nanti teman-teman juga bisa lihat di channel kita, ini sudah kita sediakan. Oke ya. Berikutnya adalah buku rapor ya, buku rapor yang nanti harus mencakup nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, tentunya teman-teman juga sudah tahu ya bahwa untuk nilai rapor itu juga harus diverifikasi, yaitu bagi teman-teman yang lulusan tahun 2021. Nanti kalau di lulusan sebelum 2021 teman-teman bisa menginputkan nilai rapornya ya saat pengambilan PIN. Jadi nanti diinputkan secara manual saat pengambilan PIN. Itu bagi yang lulus sebelum tahun 2021. Ya, berikutnya adalah ijazah atau SKU. Ini untuk siswa yang lulusan tahun lalu ya teman-teman, ya, tahun lulusan 2020, 2019 atau mungkin 2018. Berikutnya adalah surat keterangan lulus SKL. Ini bagi lulusan tahun 2021 lah. Tentunya untuk surat keterangan lulus sampai saat ini mungkin SMP SMA juga belum meluluskan siswanya ya. Jadi nanti ditunggu saja kalau sekolah itu sudah meluluskan ya teman-teman, nanti baru minta surat keterangan lulus atau SKL. Nah, surat keterangan lulus atau SKL itu nanti dan juga ijazah ini nanti digunakan untuk persyaratan daftar ulang. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi untuk berkas pengambilan PIN nanti silakan disiapkan. Nah, next di berikutnya kita akan menyiapkan berkas untuk jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi itu berkasnya apa saja yang perlu dipersiapkan. Ya, pertama tetap NISN ya, yang kedua adalah PIN. Ya, tentunya di depan tadi teman-teman sudah memiliki dua ini. Ya, berikutnya adalah kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, ini HUD-nya ya teman-teman, atau bentuknya apa ya, HUD-nya. Jadi kartunya itu nanti di-scan ya teman-teman ya. Nanti bagaimana cara men-scan ya teman-teman bisa melihat di sini ya. Cara mudah scan dokumen menggunakan berkas menggunakan HP. Atau di sini juga sudah kita bahas ya, cara mudah scan kartu KIP, KKS, KIP, dan sebagainya. Teman-teman nanti bisa dilihat bagaimana cara men-scan. Berkas selanjutnya untuk jalur afirmasi itu ada kartu Indonesia Sehat atau KIS. Ini dari pemerintah ya, teman-teman nanti harus melihat apakah kartu KIS-nya itu dari pemerintah atau secara mandiri. Itu teman-teman harus tahu. Yang berikutnya adalah kartu keluarga sejahtera. Ini juga ada kartunya ya teman-teman ya, atau KKS. Ini biasanya warnanya merah ya teman-teman, nanti bisa dicek apakah keluarganya sebagai penerima kartu keluarga sejahtera atau tidak. Ini teman-teman bisa lihat aja di sini ya, teman-teman bisa cross check aja di sini ya, di video kita. Nah, nanti ketikkan aja di sini bansos ya. Bansos. Nah, nanti di sini akan kelihatan ya cara mudah melihat bantuan penerima bansos. Ada juga di sini ya cara melihat penerima bantuan sosial ya dari Kemensos. Itu untuk melihat apakah keluarganya itu sebagai penerima KKS. Ya, dan juga kartu PKH itu nanti sama bisa dilihat menggunakan tutorial yang tadi.
Selanjutnya adalah kartu bantuan pangan non tunai atau program bantuan pangan non tunai. Ini juga jika punya ya teman-teman, bisa dilihat di video tadi, cara melihat bantuan sosial. Berikutnya adalah bagaimana ketika tidak memiliki kartu ini ya, mulai dari KIP, KIS, KKS, dan PKH, atau mungkin bantuan pangan ya teman-teman. Untuk jalur afirmasi bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu atau SKTM, atau program bantuan pemerintah daerah lainnya sebagai bukti bahwa keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Ini kalau tidak memiliki semuanya ya, tentunya yang diutamakan adalah yang memiliki kartu-kartu di atas ini. Berikutnya, khusus untuk peserta penyandang disabilitas, ini juga harus memiliki hasil asesmen awal nanti dari psikologis ya teman-teman. Ini untuk penyandang disabilitas ya. Jadi ini berkas-berkas yang perlu dipersiapkan untuk jalur afirmasi. Berikutnya ini untuk jalur perpindahan tugas orang tua teman-teman ya. Jadi untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, yang perlu dipersiapkan adalah SK mutasinya teman-teman ya. Tadi SK mutasi atau SK tugas dari orang tuanya ya, apabila misalkan orang tuanya berpindah tugas, itu harus disiapkan SK mutasinya. Nah, untuk SK mutasinya diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakannya. Yang kedua adalah khusus untuk anak guru atau tenaga kependidikan. Nah, ini untuk SMA atau SMK negeri. Jadi untuk guru atau tenaga kependidikan yang berada di SMA atau SMK negeri di Jawa Timur ya teman-teman, ini bisa mengikuti jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Ya, nah tentunya yang perlu dipersiapkan adalah surat penugasan orang tua atau surat penugasan guru atau tenaga pendidikan dari kepala sekolah di mana tempat bertugas yang bersangkutan, seperti itu. Berikutnya yang terakhir adalah khusus tenaga kesehatan ya. Jadi tenaga kesehatan ini nanti harus mengetahui ya. Jadi harus mengetahui dari rumah sakitnya. Jadi rumah sakit harus memberikan surat keterangan bahwa yang orang tua yang bersangkutan adalah benar-benar sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit itu. Seperti itu ya teman-teman. Ini untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Jadi berkas yang perlu dipersiapkan nanti segera dipersiapkan kalau misalkan mau ikut jalur perpindahan tugas orang tua. Berikutnya teman-teman, untuk jalur prestasi hasil lomba. Tentunya kalau jalur prestasi hasil lomba yang perlu dipersiapkan yang jelas adalah sertifikat atau piagam lomba ya teman-teman. Ini pastikan Anda memiliki yang asli ya. Ataupun kalau misalkan fotokopi harus dilegalisir ya, bisa dilegalisir sekolah atau dinas. Ini untuk jalur prestasi lomba. Ya, siapkan dari sekarang. Mungkin sertifikatnya yang masih hilang atau belum ketemu ya, dipersiapkan karena untuk berkas persiapan jalur prestasi lomba. Ya, di berikutnya adalah jalur prestasi nilai akademik dan yunasi. Nah, ini kalau jalur prestasi akademik ya, nilai, nah tentunya teman-teman harus menyiapkan ini ya, NSN, PIN, dan nilai rapor. Ya, kalau nilai akademik berarti nilai rapor. Dan nilai rapor, teman-teman kan sudah dilihat ya bahwa ketika saat pengambilan PIN ya, teman-teman sudah melakukan verifikasi nilai rapor. Baik itu yang nilai rapornya diinputkan oleh sekolah SMP atau sederajat ya, ataupun nilai rapor yang diinputkan secara mandiri ya oleh yang bersangkutan saat pengambilan PIN. Jadi untuk nilai akademik dan juga yunasi ya, yunasi kan tentunya teman-teman waktu ngambil PIN itu kan sudah menitik lokasi rumahnya ya, disesuaikan dengan KK-nya. Jadi nanti akademik yang digunakan adalah nilai rapor. Nah, untuk yunasi nanti yang digunakan adalah titik koordinat. Nah, untuk nilai akademik teman-teman nanti ada gabungan nilai ya, dari gabungan nilai rapor dan juga nilai rapor sama nilai akreditasi sekolah. Tentunya kalau nilai akreditasi sekolah itu nanti sudah otomatis melalui sistem ya, teman-teman nanti juga bisa mengecek nilai akreditasi sekolahnya itu berapa. Nah, oke, kita tambahin dulu lah. Jadi untuk nilai rapor dan juga ini nanti plus nilai akreditasi sekolah ini ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, jadi nanti untuk di jalur ini ya, di jalur apa istilahnya akademik ya, nanti berarti ada nilai rapor dan nilai akreditasi sekolah SMP-nya. Nanti teman-teman bisa melihat berapa sih nilai akreditasi sekolahnya, seperti itu. Kalau yunasi sudah jelas ya, jadi menggunakan titik lokasi titik rumahnya ya, sesuai dengan alamat di KK, yaitu
sudah dititik saat pengambilan PIN. Ya. Ya, berikutnya adalah berkas yang dipersiapkan untuk daftar ulang ya. Jadi yang untuk daftar ulang itu nanti ijazah atau surat keterangan lulus. Jadi ijazah untuk lulusan tahun lalu, untuk SKL adalah yang lulusan tahun ini. Ini untuk persiapan daftar ulang ya. Jadi peserta didik yang telah diterima wajib mengunggah ijazah atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh sekolah atau melalui sekolah asal melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdbjatim.net ya. Yang terakhir adalah semua verifikasi ya. Jadi berkas itu semua akan diverifikasi berkas ya, akan dilakukan di sekolah sebelum dimulainya tahun pelajaran. Jadi nanti mulai dari surat keterangan lulus, ijazah, KK, ya terus nanti surat pernyataan dan sebagainya itu nanti akan diverifikasi berkasnya ya. Apakah ada pemalsuan dokumen atau tidak, apakah dokumennya ini asli atau tidak, nanti semuanya akan diverifikasi berkasnya oleh sekolah masing-masing. Nah, yang terakhir adalah yang perlu dipersiapkan adalah materai teman-teman ya, materai 10.000 ya, materai 10.000 nanti biasanya untuk surat pernyataan tidak buta warna ataupun surat pernyataan kesehatan dan mungkin dan sebagainya ya, nanti materinya 10.000 juga disiapkan. Nah, terus dari semua berkas yang tadi ya yang sudah kita sampaikan yang mulai dari KIP, KK, ijazah, SKL itu semuanya nanti di-scan teman-teman ya, di-scan atau dipindah ya dengan tipe file, bisa JPG, bisa PDF ya, dengan ukuran maksimal 2 MB ini untuk kalau PDF. Nanti biasanya kalau JPG ya teman-teman biasanya maksimal 200 KB itu sudah gambarnya sudah bagus ya. Ya, karena semua dipastikan bahwa semua berkas itu asli atau misalkan fotokopi harus dilegalisir pejabat yang berwenang. Nah, terus untuk hasil scan teman-teman ini wajib jelas ya teman-teman ya. Artinya jelas itu tidak buram atau blur ya saat di zoom. Jadi semua data itu nanti disiapkan dari scan atau dipindai. Nanti teman-teman bisa lihat aja lah di tutorial kita ya bagaimana cara memindai. Nah, ini bagaimana cara mudah scan atau berkas menggunakan HP, atau mungkin bisa digunakan ini cara mudah scan kartu. Ini juga sama caranya ya. Jadi semuanya di scan ya dalam bentuk file sehingga nanti waktu pendaftaran teman-teman sudah memiliki file dan juga sudah bisa mengupload ya. Wow, termasuk yang rapot ya teman-teman. Jadi nilai rapotnya itu juga nanti di scan ya. Di sini di buku rapor ini juga di scan. Jadi seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk berkas apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pengambilan PIN dan juga untuk pendaftaran di setiap jalurnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Ini kita akan bertemu kembali ya teman-teman di video-video berikutnya ya. Nanti kita akan membahas mengenai jalur, tahap, dan juga bagaimana cara melakukan pendaftaran. Untuk kali ini cukup sekian saja teman-teman video yang bisa kita sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.